Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Roli Darsa yang telah membimbing mata kuliah kepemimpinan dan teori kepemimpinan. Bila saya akan menyampaikan ringkasan dari materi kelompok yang pertama, itu tentang konsep dasar kepemimpinan. Bila menurut saya, mungkin apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lainnya benar sekali tentang kepemimpinan, tetapi karena saya sebagai guru PAI di sekolah dasar, salah satu sekolah di Kota Sungai Penuh, jadi saya akan melihat dari sudut pandang dari segi keagamaan. Jadi sebelumnya bahwa kita ini seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuannya. Yang pertama, Allah ciptakan manusia itu dengan tujuan untuk beribadah kepadanya di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Sesungguhnya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kemudian tujuan yang kedua adalah sesuai dengan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa tujuan manusia di muka bumi ini adalah menjadi seorang khalifah ataupun seorang pemimpin. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah kita punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Itu sudah jelas dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa kita semua ini punya kesempatan, punya kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita itu sebagai khalifah ataupun pemimpin di muka bumi ini. Ya, jadi karena manusia itu diciptakan secara sempurna, diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan kemauan untuk mengatur ataupun menganalisa ataupun untuk memproses segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi jawaban saya yang disebut dengan pemimpin adalah ataupun khalifah itu adalah orang yang memimpin, orang yang mempengaruhi orang lain. Seterusnya adalah yang ini saya sampaikan yang kedua, syarat-syarat menjadi seorang pemimpin itu sesuai dalam Al-Quran, sesuai dengan hadis, bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat yang empat itu, tak lepas dari sifatnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin di dunia ini. Jangankan pemimpin seperti presiden, gubernur, kemudian camat, kemudian wali kota, kemudian bupati dan seterusnya, itu semuanya tak lepas dari empat unsur ini. Apa itu? Sudah diajarkan dalam Islam itu. Yang pertama, syaratnya harus siddiq. Apa itu siddiq? Harus jujur, harus benar. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi pemimpin yang jujur, yang benar, dan tanpa dia harus berbohong, menyembunyikan segala sesuatunya. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin dalam Islam itu, menurut Islam itu adalah amanah, dapat dipercaya. Apa yang ia ucapkan dapat dia buktikan dengan kehidupan nyatanya. Tidak sekadar dia berucap, tapi dia tidak melaksanakan, introduksikan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Jadi yang kedua itu dia harus amanah. Kemudian yang ketiga, syarat menjadi seorang pemimpin itu adalah dia tabligh, menyampaikan kebenaran. Walaupun itu istilahnya sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya, kalau itu benar maka sampaikanlah, karena itu salah satu syarat menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir, jadi seorang pemimpin adalah dia fatanah, dia cerdas. Seorang pemimpin dan itu aja dia harus jujur, dia harus amanah, dapat dipercaya, yang menyampaikan yang benar, tapi juga dia harus menjadi seorang pemimpin yang cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena kecerdasannya itu dia bisa mempengaruhi atau menyebarkan apa-apa yang dia sampaikan dapat dimengerti oleh masyarakatnya, dan masyarakatnya pun bisa mengikuti apa yang dibicarakannya.
Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Satu dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.